dentuman demi dentuman mengguncang kota-kota besar, menciptakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan balasan dari Iran yang datang bertubi-tubi membuat warga sipil tak lagi merasa aman, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Dalam kondisi yang semakin mencekam, ribuan warga memilih satu keputusan nekat melarikan diri dengan cara apapun, termasuk menyeberangi sungai-sungai yang memisahkan wilayah aman dan zona konflik. Padahal dalam kenyataannya, konflik antara kedua negara memang telah menyebabkan kepanikan massal dan pengungsian besar-besaran, dengan warga meninggalkan kota-kota seperti Tel Aviv demi keselamatan mereka. Satu persatu, warga mulai turun ke air. Mereka berpegangan tangan, membentuk rantai manusia agar tidak terbawa arus. Beberapa orang tua terlihat kesulitan berjalan, sementara anak-anak menangis ketakutan. Situasi ini mencerminkan ketakutan nyata yang dirasakan warga sipil dalam konflik besar. Bahkan dalam laporan nyata, warga Israel disebut hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat serangan rudal yang bisa datang kapan saja. לא קל, אנחנו פה יושבים וכל יום לא מאמינים שבחג הבא אנחנו גם נצטרך להישאר פה. אני ממש באזור שמאוד מתווך וההרגשה מאוד קשה. Di kota-kota besar, situasi tidak kalah mencekam. Bangunan runtuh, sirene berbunyi tanpa henti, dan jalanan dipenuhi kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya. Dalam kenyataan, bahkan pemerintah dan militer telah menetapkan status darurat ketika serangan meningkat, sementara sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Rumor beredar bahwa gelombang serangan berikutnya akan lebih besar. Banyak yang percaya bahwa wilayah tertentu sudah tidak layak dihuni lagi. Sebuah peringatan yang juga pernah digaungkan dalam eskalasi konflik sebenarnya. Ini menjadi simbol betapa rapuhnya kehidupan manusia di tengah konflik besar. Ketika senjata berbicara, yang paling menderita selalu rakyat biasa. Mereka yang tidak punya pilihan selain lari, bersembunyi, atau mempertaruhkan nyawa. Dalam realitas, konflik seperti ini memang telah memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka, bahkan menyeberangi perbatasan dengan berbagai cara demi keselamatan. Namun, dalam bayangan terburuk, seperti ini bahkan sungai pun menjadi satu-satunya jalan menuju harapan. Even if it's not comfortable and this way I feel better during the day to go to work and to have a kind of normal life. Now, what about how long it's going to be? I have no idea so far, but I think it's going to last few more weeks. Kilatan demi kilatan cahaya membelah kegelapan, diikuti dentuman keras yang mengguncang tanah. Suara sirene meraung tanpa henti, seolah memberitahu bahwa kehancuran sudah tak terelakkan. Di sebuah wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kota, ribuan warga berkumpul dalam kepanikan. Jalanan macet total, mobil-mobil ditinggalkan begitu saja. Orang-orang berlari membawa apapun yang bisa mereka genggam anak kecil, tas seadanya, bahkan hanya pakaian di badan. Di sebuah wilayah dekat sungai perbatasan, ribuan warga terlihat berlarian dalam kegelapan. Mereka tidak lagi memikirkan barang berharga, rumah atau kendaraan. Yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup. Ledakan demi ledakan terdengar semakin dekat. Tanah bergetar, kaca-kaca pecah, dan api mulai menjilat bangunan di kejauhan. Dalam situasi itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah sungai yang membentang di depan mereka. Tanpa peralatan, tanpa perahu, warga mulai turun ke air. Sebagian berenang, sebagian lagi menggunakan papan kayu, ban bekas, bahkan pintu rumah yang dicabut paksa sebagai pelampung darurat. Air sungai yang dingin tak lagi terasa, yang ada hanyalah rasa takut. Di sisi lain, beberapa orang terpeleset dan hanyut terbawa arus. Teriakan minta tolong terdengar, namun tak banyak yang bisa menoleh. Semua orang berjuang untuk dirinya sendiri. Di atas mereka, langit dipenuhi cahaya rudal yang melintas. Sistem pertahanan udara berusaha mencegat, namun jumlah serangan terlalu banyak. Kondisi ini mencerminkan eskalasi nyata dalam konflik, di mana serangan balasan antara kedua pihak terus meningkat dan melibatkan infrastruktur penting serta wilayah sipil. Setelah berhasil menyeberang, para pengungsi tidak tahu harus kemana. Mereka hanya duduk di tanah basah, kelelahan, menggigil, dan trauma. Konflik antara Iran dan Israel memang telah lama memanas. Dengan pola serangan dan balasan yang terus berulang, dampaknya terasa lebih dalam, langsung menghantam kehidupan warga sipil. Dan di malam itu, sungai menjadi saksi bisu bagaimana ribuan orang memilih menghadapi arus deras daripada menghadapi kematian di daratan. Di sebuah kota dekat perbatasan, api mulai terlihat dari kejauhan. Satu bangunan runtuh, disusul yang lain. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, membuat orang-orang kehilangan keseimbangan. Yang ia lihat adalah rumah mereka yang beberapa jam lalu masih berdiri, kini dilalap api. Atapnya runtuh, dindingnya hancur,
dan kenangan yang tersimpan di dalamnya lenyap dalam hitungan detik. Di sebuah desa kecil yang terletak tak jauh dari garis perbatasan, suasana berubah drastis dalam hitungan menit. Sirene peringatan meraung keras, memerintahkan warga untuk segera mencari perlindungan. Namun bagi sebagian orang, bunker tidak lagi terasa aman. Ketika rudal kembali menghantam area tak jauh dari permukiman, warga mulai berlarian ke arah sungai yang menjadi batas alami wilayah tersebut. Dalam kondisi panik, tanpa persiapan, mereka terjun ke air yang dingin dan gelap. Beberapa membawa barang seadanya. Ada yang hanya mengenakan pakaian tidur. Bahkan, tak sedikit yang menggendong anak kecil sambil mencoba melawan arus yang cukup deras. Sungai itu bukan jalur aman, arusnya cukup kuat, dan batu-batu licin menjadi ancaman tersendiri. Namun dalam situasi hidup dan mati, rasa takut terhadap air kalah oleh ketakutan akan ledakan. Seorang pria parubaya terlihat membantu lansia menyeberang. Di sisi lain, seorang remaja berusaha menarik adiknya yang hampir terseret arus. Teriakan minta tolong bercampur dengan suara dentuman dari kejauhan. Langit yang sebelumnya gelap, kini berkedip-kedip oleh cahaya ledakan. Setiap kilatan membuat bayangan manusia di dalam sungai terlihat seperti siluet-siluet putus asa yang berjuang melawan takdir. Namun tidak semua berhasil selamat dengan utuh. Beberapa keluarga terpisah di tengah kepanikan. Ada yang kehilangan anak, ada pula yang kehilangan orang tua. Relawan yang berada di sisi seberang sungai mencoba membantu mereka yang berhasil menyeberang. Selimut darurat dibagikan, air minum diberikan, dan tangisan menjadi suara yang paling dominan malam itu. Peristiwa tragis ini menjadi gambaran nyata betapa konflik yang terus memanas telah membawa dampak besar bagi warga sipil. Sejak lama, hubungan Iran dan Israel memang dipenuhi ketegangan, yang seringkali berujung pada serangan balasan yang tak terhindarkan. Kini, ketika eskalasi semakin meningkat, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Rumah hancur, keluarga tercerai-berai, dan rasa aman yang hilang dalam sekejap. Menjelang pagi, suara ledakan mulai mereda. Namun trauma yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Di tepi sungai itu, ratusan orang berkumpul dalam diam. Beberapa menangis, beberapa berdoa, dan sebagian hanya menatap kosong ke arah tempat yang mereka tinggalkan. Malam itu akan selalu diingat sebagai malam ketika manusia dipaksa memilih antara bertahan atau melarikan diri. Dan banyak dari mereka memilih air yang dingin dan gelap sebagai satu-satunya jalan menuju harapan. Langit terus berkilat oleh cahaya ledakan. Setiap dentuman membuat air sungai bergetar, seolah ikut merasakan ketakutan manusia yang berada di dalamnya. Beberapa orang terpleset, ada yang hampir terseret arus. Teriakan minta tolong terdengar bersahutan, namun tidak semua bisa diselamatkan. Mereka yang berhasil mencapai seberang tidak langsung merasa lega. Tubuh mereka menggigil hebat, pakaian basah melekat di kulit. Nafas tersengal-sengal, dan mata dipenuhi ketakutan yang belum hilang. Relawan yang berada di sisi seberang mencoba membantu sebisanya. Selimut darurat dibagikan, air minum diberikan, dan beberapa petugas medis menangani mereka yang terluka. Menjelang pagi, suara ledakan mulai berkurang. Langit perlahan kembali gelap, namun bukan berarti ketenangan telah kembali. Asap masih membumbung dari kejauhan. Desa yang mereka tinggalkan kini hanya tinggal bayangan dalam ingatan. Sungai yang semalam menjadi saksi perjuangan hidup dan mati, kini tampak tenang. Namun siapapun yang melewati malam itu tahu, airnya menyimpan cerita yang tidak akan pernah hilang. Ledakan terus menggema di kejauhan. Cahaya merah dari langit memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan yang menyeramkan sekaligus memilukan. Konflik antara Israel dan Iran sendiri memang telah memasuki fase yang sangat berbahaya, dengan serangan besar-besaran dan korban yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dalam situasi seperti ini, warga sipil menjadi pihak yang paling menderita. Mereka tidak memiliki senjata, tidak memiliki perlindungan, hanya memiliki satu pilihan, lari. Sementara itu, dunia internasional hanya bisa menyaksikan dengan kekhawatiran. Konflik yang terus membesar ini bahkan telah memicu ketegangan di berbagai negara lain di kawasan Timur Tengah. Namun bagi warga yang malam itu menyeberangi sungai, semua itu terasa jauh. Yang mereka rasakan hanyalah dinginnya air, kerasnya arus, dan ketakutan yang menyesakkan dada. Saat fajar mulai menyingsing, sebagian warga berhasil mencapai sisi lain sungai. Mereka basah kuyup, kelelahan, dan trauma. Namun setidaknya, mereka masih hidup. Di belakang mereka, asap masih membumbung tinggi, ledakan masih terdengar, dan perang belum berakhir. Malam itu akan dikenang sebagai malam ketika manusia dipaksa melawan naluri terdalamnya, bukan untuk berperang, tetapi untuk bertahan hidup. Dan sungai itu akan selalu menjadi saksi bisu, bagaimana ribuan orang memilih menantang maut demi satu hal yang paling sederhana, kesempatan untuk hidup.